Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi asta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi al-babu tsamin ad-da'watu ila Allah wazifatul ulama'il hudat. Bab yang ke-8, dakwah, mengajak orang kepada Allah merupakan tugas daripada ulama yang memberi petunjuk. Wazifatul ulama'il hudat. Wapihi, dan pada ini bab paslani ada 2 pasal. Al-awwalu, yang pertama, fi fadlid da'wati ilallah, tentang keutamaan dakwah kepada Allah. Ats-tsani, pasal yang kedua, fi adabin, pada adab yang bagi yang semestinya ayyatahalla biha, bahwa berpakaian dengan adab itu, ayyatahalla biha, berpakaian dengan adab itu, ad-du'atu, oleh da'i-da'i ilallah, kepada Allah. Al-faslul awwalu, bermula pasal pertama, fi fadlid da'wati ilallah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-du'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dalalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan akan mengajak orang kepada jalan Allah dan memberikan petunjuk kepada jalan Allah dan menunjukkan atas taat kepada Allah. Dia jadikan demikian itu jalannya para anbiya, jalannya para nabi, sabilan nabiyyin. Wa tariqatal khulafa'ir rasyidin, dan jalannya para khalifah rasyidin. Wa imadal muttaqin, dan tiangnya orang-orang yang takwa. Wa hirfatal mu'minin, dan pekerjaannya orang-orang yang beriman. Wa hirfatal mu'minin, pekerjaannya orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin al-mukhatabi, yang dikhitab, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, bi kitabihil mubin, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah atas keterangan, aku dan orang-orang yang besertaku. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil hadinal muhtadin ad-da'ina ila sabili rabbil alamin, wa ba'du. Faqad qala Allah tabarak wa ta'ala, berfirman Allah yang maha suci dan maha tinggi, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia, bawai manusia itu kepada jalan Tuhan engkau. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhan. Dengan apa kita mengajak, disuruh Tuhan? Bil hikmati, dengan hikmah, dengan dalil-dalil yang jelas, dalil Al-Quran, dalil hadis. Kita mengajak orang kepada jalan Allah.
wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang bagus. Kita ajak juga orang ke jalan Allah dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan contoh-contoh teladan daripada orang-orang dahulu. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka manusia itu dengan sesuatu yang lebih baik. An-Nahl 125. Amarallahu ta'ala nabiyahu bihadhil ayah ay yad'uwa ibadahu bil hikmati awalan. Memerintahkan Allah akan nabinya pada ini ayat bahwa mengajak hamba-hamba Allah ke jalan Allah dengan hikmah pertama-tama. Jadi bawai manusia itu kepada Islam, nang Islam bawai kepada taat dengan dalil-dalil yang jelas. Summa idza ma ajdatil hikmatu, kemudian bila mana tidak bermanfaat hikmah, diajak lawan dalil Quran, diajak lawan dalil hadis, kada mampan diajak, dinasihati lawan Al-Quran tatap, lawan hadis Rasulullah kada mampan juga. Fabil mau'izatil hasanah, maka ajaklah mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Kisahkan kisah-kisah para aulia Allah dahulu, kisah-kisah nabi-nabi dahulu, kisah-kisah orang saleh dahulu, supaya mereka barangkali tertarik untuk mencontoh mereka. Summa idza ma ajdatil mau'izatul hasanah, kemudian bila mana kada berguna mau'izah hasanah, diajak lawan kisah-kisah kada mampan juga. Pabil mujadalah, maka dengan berdebat. Berdebat billati hiya ahsan, berdebatnya dengan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang bakalahian, enggak ada bertemparan maginnya, mendebatnya dengan sesuatu yang baik. Fahadhihi thalasu maratibah, inilah 3 martabat, 3 tangga lidda'wati, untuk dakwah ila sabilillah, kepada jalan Allah. Walaisa ba'daha martabah, dan tidak ada sesudah 3 itu martabat, dan tidak ada sesudah 3 itu martabat. Wa qala alaihi afdalus salati wassalam, Rasulullah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, membawai orang kepada yang benar, adalah bagi yang membawai itu pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikut akan dia, tidak mengurangi yang demikian dari pahala mereka sedikit juga pun. Kalau kita misalnya membawai orang B pulan, kita bawai kepada kebaikan, hakun inya menurut, nah kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala si B itu. Bang pahala B jadi berkurang lah karena ini dibawai bang, kada, tetap la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi yang demikian itu daripada pahala mereka sedikit juga pun. Nah jadi di sini artinya orang yang paling banyak pahala adalah siapa? Yang paling banyak pahala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua anak manusia ini berbuat baik karena ajakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin panjang dunia umurnya, makin banyak Rasulullah dapat pahala. Saudara Rasulullah siapa? Para sahabat. Sahabat banyak pahala, makin jauh makin banyak pahalanya.
Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada dosa, membawai orang berbuat dosa. Kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu, adalah atasnya daripada dosa seumpama dosa-dosa orang yang mengikut dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak kurang yang demikian itu, tidak mengurangi yang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit juga pun. Nah mengikuti ini, kalau kurang dosanya diumpatakan karena membawai kada tetap dosanya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah lagi, khiyaru ummati, paling baik umatku, man da'a ilallah, orang yang mengajak kepada jalan Allah, wa habbaba ibadahu ilaih, dan mencintakan akan hambanya kepada Allah. Paling baik manusia, paling baik umatku, kata Rasulullah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, dan orang yang bisa membuat manusia itu cinta kepada Allah. Contohnya, kita mengisahkan kepada orang tentang kemurahan-kemurahan Allah. Kita mengisahkan kepada orang tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, sehingga orang yang asalnya kada tahu menahu dengan Allah jadi cinta. Nah itu paling baik umat Nabi. Jangan membuat orang putus asa daripada Allah. Jangan membuat orang jadi takutan menjauh dari Allah. Nah justru sebaliknya orang yang jauh dari Allah, yang takutan lawan Allah, kita dekati supaya mereka cinta kepada Allah. Wa habbaba ibadahu ilaihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia orang yang paling berguna di antara mereka bagi manusia, paling bermanfaat. Wa fi riwayat, ahabbun nas ilallah azza wa jalla, paling dicintai manusia kepada Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah, makhluk seluruhnya adalah tanggungan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang semuaan. Wa ahabbuhum ilallah, paling disukai di antara makhluk itu kepada Allah, anfa'uhum li'iyalih, orang yang paling bermanfaat di antara mereka bagi tanggungan Allah, bagi makhluk tadi artinya. Wa fil athar, disebutkan dalam athar, ahabbul ibad ilallah alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadih, paling disukai hamba itu kepada Allah. Allah paling senang manusia yang mencintakan Allah kepada hambanya. Jika ibaratnya itu dikisahkan seluruh keilukan Allah, diceritakan seluruh kebaikan Allah, sehingga nang mendengar itu cinta kepada Allah. Wa yamshuna fil ardi nusha, dan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bermaksud baik, berkehendak baik. Qala sayyiduna qutbul irsyad al-habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, wala yastati'u ahadun ayyampa khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi ta'ala, tidak kuasa, tidak mampu seseorang bahwa memberikan manfaat
akan makhluk Allah dengan seumpama mengajaknya mereka itu kepada pintu Allah Ta'ala. Artinya paling bermanfaat manusia itu kepada manusia adalah manusia yang mengajak orang kepada pintu Allah. Misalnya nang saya kung ada tukang beri makani, tukang minumi, tukang beri duit. Ada nang saya kung tukang lajari ini, lajari itu, lajari. Mana mulianya di sisi Allah? Mana bermanfaatnya antara dua ini? Bermanfaat orang yang mengajarkan mereka ilmu ke jalan Allah Ta'ala itu. Wala yastati'u ahadun ayyam fa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillahi ta'ala. Kayak apa caranya mengajak orang ke pintu Allah, mengajak orang ke jalan Allah? Bita'rifihim ma yajibu alaihim minat tauhidi wat ta'ah, dengan memperkenalkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka sesuatu yang wajib atas mereka itu daripada tauhid dan taat. Itu artinya dikenalkan mereka itu. Kewajiban engkau daripada tauhid ini, kewajiban engkau daripada fikih ini. Wa tazkirihim, dan mengingatkan mereka bi ayatihi wa alaihi, dengan ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa tabsyirihim, dan menggembirakan mereka bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Kalau engkau menuntut ilmu, kalau engkau taat, kalau engkau ini, engkau gembira dapat rahmat Allah. Wa tahdzirihim, dan menakutkan kepada mereka, menakuti mereka min sakhatihi, dari kemurkaan Allah. Al-waqi'i, yang jatuh, lil muta'arridina lahu, bagi orang-orang yang menentang Allah, minal kafirin, dari orang kafir, wal fasikin, dan orang yang fasik. Wa qala ba'dhum min ajallir rutabi manfa'atun nas fi dinihim wa dunyahum. Min ajallir rutabi, dari paling besar martabat, memberikan manfaat kepada manusia pada agama mereka dan dunia mereka. Kayak kita misal berisi abah, mana abah mau ongkosi kita, mana abah melihara kita, mana abah pulang melajari agama kita, abah nang mendidik kita, abah nang mengajari hukum-hukum Allah. Nah, dubul abah itu paling tinggi martabat. Mana memperhatikan dunianya lawan kita, mana agamanya. Itu paling tinggi martabat sudah. Wan naf'u fid din ahammu wa aqdam minan naf'i fid dunya. Memberikan manfaat pada agama lebih penting, lebih utama daripada manfaat pada dunia. Misalnya abah mengungkusi, memberi makan, memberi pakaian. Jangan kita ada guru yang mendidik kita tauhid, memberi kita pelajaran fikih, memberi kita pelajaran mengenal Allah. Nah, pentingnya mana dua ini? Penting yang agama itu. Wa naf'u fid din ahammu, lebih penting, wa aqdam, lebih utama, minan naf'i, daripada memberi manfaat fid dunia. Wal kullu matlub, kedua-duanya baik, dituntut. Wa marghubun fi, digemarkan padanya jiddan sekali. Memberi manfaat dunia orang bagus, memberi manfaat untuk akhirat bagus, tapi yang paling baik utama adalah agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah berpesan bagi Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ujar Rasulullah, ya Mu'adz, la ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan min ahli syirki
khairun laka min ayyakuna laka humurun na'am. Wahai Mu'adz, la ayyahdiyallah, sungguh bahwa memberi petunjuk Allah, ala yadaika, atas dua tangan engkau. Maksudnya sebab engkau Allah beri hidayah seseorang daripada musyrik. Ada orang non Islam, kita pandiri, kita kenalkan Allah, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena kita, hidayah datang sebab kita. Nah, itu wahai Mu'adz, kata Rasulullah, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isi-isinya. Pahalanya tuh, pahala membuat orang Islam, membuat orang jadi Islam, membuat orang jahat jadi tobat, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa qala aidan li Aliyin karramallahu wajhah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min humurin na'am. Rasulullah berkata bagi Imam Ali karramallahu wajhah, sungguh bahwa memberi petunjuk Allah dengan engkau wahai Ali, seorang laki-laki, lebih baik bagi engkau daripada humurin na'am, dunia dan isi-isinya. Makanya setiap kali kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan di dalam dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh orang beriman, oleh orang yang takwa di dalam dunia, itu sedikit pun bukan merupakan balasan mereka, bukan balasan amal baik mereka. Kenikmatan, kemakmuran, kekayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang takwa, orang-orang yang saleh, orang-orang ahli ibadah, itu bukan balasan ibadah mereka. Itu semata-mata anugerah Allah. Kalau balasannya amal saleh mereka itu, balasan takwanya mereka itu, kada muat dunia dan isinya ini membuatnya, kada muat menampungnya. Orang sembahyang 2 rakaat sunat subuh aja baik pada dunia dan isinya. Makanya ad-dunya laisat dara jaza. Dunia bukan tempat pembalasan. Bukan tempat pembalasan dunia. Tempat pembalasan itu di negeri akhirat. Ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah, berbuat fasik, berbuat durjana, lalu nya sangsara, itu bukan balasan kejahatannya kada. Bukan balasan. Balasannya kada cukup di dunia membuat inya. Orang kada sembahyang, kada puasa, lalu nya garing, miskin hidupnya, itu bukan balasannya kada sembahyang, itu kada. Balasannya kada sembahyang itu di neraka kayaknya, bukan di dunia ini. Kenapa? Karena balasannya yang di neraka itu amun dianda ke dunia, hancur dunia ini. Nah, jadi nang inya sakit, nang inya payah orang nang durjana itu hanya merupakan satu peringatan daripada Allah, satu perhatian dari Allah bahwa siksa akhirat lebih daripada ini lagi nang ikam terima kalau engkau kada kembali ke jalan Allah. Jadi dunia ini semata-mata adalah hanya anugerah Allah, peringatan Allah, bukan sedikit pun tempat balasan baik bagi orang takwa atau bagi orang yang durjana. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bih, aksiru minad da'wah ilallah, perbanyaklah olehmu daripada dakwah kepada Allah. Banyaki dakwah kepada Allah. Fa dalam yasma' da'wataka hadza, bila tidak mendengari akan dakwah engkau ini, sami'aha ghairuhu, yang lain mendengar. Kita misal dakwah, orang kada mendengari, barangkali yang lain ada yang mendengar. Sami'aha ghairuhu.
Wa idza lam tusma' fi waqtin, bila kada didengar pada suatu waktu, sumi'at fi waqtin akhar, nanti ada didengar orang di waktu yang lain. Wa illa, jikalau tidak juga, sami'aha ahadun, mendengarkan dakwah itu seseorang, fi sulbi abih, di sulbi bapaknya, wantafa'a biha, dan dia mengambil manfaat dengan dakwah itu fil mustaqbal, pada masa akan datang. Wa masalud da'wah ilallah masalul habbah, perumpamaan dakwah kepada Allah perumpamaan biji, tada'uha fil ardi, engkau letakkan di bumi, wa ma tadri, dan tidak engkau tahu, illa, melainkan waqad asmarat, dia berbuah, wasarat bustana, dan jadilah dia kebun, jadilah dia kebun. Jadi orang dakwah kepada Allah nan dipakai orang kanang kadakah ini sudah menanam satu biji, akhirnya akan menjadi kebun. Wa qala radhiyallahu anhu, wa mithalu sahibid da'wah ila Allah wal ilmi mithalu man kanat ma'ahu bidha'atun, perumpamaan orang yang berdakwah kepada Allah dan kepada ilmu itu perumpamaan orang yang ada sertanya dagangan. Dagangan. La yatrukuha bidarih, tidaklah ia tinggalkan dagangan itu di rumah saja. Fa innahu la yaji'u ahadun yas'aluhu anha, bahwasanya tidak datang seseorang menanya akan dia daripada dagangannya. Kalau kita berdagang, dagangan ditinggal di rumah aja. Kita jauh-jauh ke situ kamari kadang bawa barang dagangan, ngalih mencari orang datang ke rumah, ngalih mencari orang datang ke rumah. Bala alaihi ayya'ridha fis-suq, bahkan atasnya menawarkan dagangan itu di pasar. Bawa ke pasar dagangannya, tawarkan. Wa asa an tanfuka, barangkali payu. Wa illam tanfuk, amunnya kada payu, fal yurkhisis samana, maka murahkan harganya. Nah, jadi ini artinya bahwa dakwah kepada Allah itu kada salang disuruh orang, kada salang diminta orang, kada salang diundang orang. Setiap kesempatan kita ada dakwah, kita disunatkan untuk dakwah dan dapat pahala. Kenapa misalnya bila orang kada nyuruh kada berpahala dakwah, kada. Dakwah kepada Allah kada salang disuruh orang. Walaupun yang disampaikan itu satu hadis atau satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyiduna al-imam Ali ibn Muhammad al-Habasyi nafa'allahu bih, inna ad-da'wata ila Allah aqwa ruknin lil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah itu paling kuat tiang untuk berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pendekatan yang paling ampuh kepada Rasulullah adalah dakwah. Wa dzukira, disebutkan, annal Habib Muhammad ibn Ja'far al-Attas kana yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzah. Beliau ini bertemu dengan Nabi yaqazatan, di waktu jaga, di waktu kada guring. Fasa'alahul fathal kabir, maka Habib Muhammad bin Ja'far ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya agar dibukakan Allah pintu ma'rifat yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Al-Fathal Kabir. Wahai Rasulullah, kayak apa caranya, kayak apa ilmunya, kayak apa jalannya supaya pintu ma'rifat yang besar itu dibukakan lawan ulun. Faqala lahu, jar Nabi kita menjawab, Al-Fathul Kabir inda Ahmad bin Umar bin Sumit. Pintu ma'rifat yang besar itu terbukanya, pembukanya itu Ahmad bin Umar bin Sumit. Kalau kamu hendak dapat pintu ma'rifat nang ganal, datangi Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Di situ andaknya.
Fatawajjahal Habib Muhammad ila Shibam, maka berangkatlah Habib Muhammad Al-Attas tadi ke negeri Shibam. Hatta atal Habib Ahmad bin Umar, sehingga beliau mendatangi yang disebut Rasulullah tadi, Habib Ahmad bin Umar bin Samit. Faqala lahu, berkata Habib Muhammad Al-Attas lahu bagi Ahmad bin Umar bin Samit, hawwalani Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika, mahiwalahkan akan aku oleh Nabi atas engkau. Mahiwalahkan itu artinya, tadi aku berjumpa Rasulullah dan minta kepada beliau sesuatu, pintu ma'rifat yang besar, lalu ujar Nabi, datangi ikam sini, andaknya udah ikam sini. Nah itu mahiwalahkan ngarannya. Faqala, ujar Habib Ahmad bin Samit, al hawalah makbulah. Hawalah atau hiwalah diterima. Ayo jago madahkan. Cuma syaratnya satu, bisyarti antutliqa lisanaka bid-da'wah ilallah, dengan syarat bahwa engkau melepaskan lisan engkau dengan dakwah kepada Allah. Syaratnya satu, dakwah siang malam dimanapun ada orang dakwah, ada orang dakwah. Faltazama lahu bidzalik, maka Habib Muhammad Al-Attas melazimi baginya dengan demikian itu. Faltazama lahu bidzalik, maka melazimkan Habib Ahmad bin Umar bin Samit lahu bagi Habib Muhammad Al-Attas bidzalik, dengan demikian. Lazimi ikam itu, lazimi dakwah terus. Wa raja'a bulik, pada ilallah, dia mengajak orang kepada Allah. Akhirnya fafatahallahu alaih, Allah bukakan atas sidin bil fathil kabir, dengan keterbukaan yang besar. Intahau kama qala. Nah kemudian waqala al-Habib al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Amma aslul usul wa manba'ul fadli wa sababu asbabil khairati lahum. Bermula pokok dari segala pokok, wa manba'ul fadli, dan sumber keutamaan, wasababu asbabil khairat, sebab dari sebab-sebab kebaikan, lahum bagi itu alawiyin. Sebabnya apa? Bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Itu sumber keutamaan alawiyin adalah Rasulullah. Wa khatamun nabiyyin, penutup nabi. Al-mursalu, yang diutus, rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Ar-rasulul karim, rasul yang mulia. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang mana beliau tidak bertutur kata daripada nafsunya. In huwa, melainkan tutur kata beliau, illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Tidak ada tutur kata beliau melainkan wahyu Allah. Ar-Rasul alladzi ismuhu, yang nama Rasul itu fil Injil, dalam kitab Injil, Ahmad. Ar-Rasulul Musaddiq, Rasul yang membenarkan. 5 bagi sesuatu, ma'ar rusul, bagi rasul-rasul. Dzul khuluqil azim, rasul yang punya budi pekerti agung. Al-hadi ila siratil mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan lurus. Siratillah, jalan Allah. Alladzi lahu, yang bagi Allah
ma fis samawat, sesuatu yang di langit, wa ma fil ard. Alladzi asra bihi rabbahu, yang mengisrakan dengan beliau oleh Tuhannya. Asra bihi rabbuhu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekeliling Aqsa itu. As-sayyidul kamil, pemimpin sempurna. Al-fatihu, pembuka. Al-khatimu, penutup. Nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Wasirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Akhlal a'lal makhlukati manara, paling tinggi di antara makhluk Allah menaranya. Wa atammuhum fakhra, paling sempurna kemegahannya. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ibni Ma'ad ibni Adnan. Qala ba'dul ulama hadan nasab mujarrabun, ini nasab tadi mujarrab. Artinya mujarrab mengapa? Idza kutiba likulli syai'in muhim, bila ditulis bagi tiap-tiap sesuatu yang penting. Bisa ditulis di mana selamat daripada kehilangan, selamat daripada kebakaran, selamat daripada dicupit orang. Ditulis mulai Muhammad tadi sampai Adnan. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, terusnya tadi. Wa fihi, pada itu nasab, huruful ismil a'zam, ada huruf-huruf ismil a'zam. Wa mazala salafu, senantiasa para ulama dahulu yahfazunahu, menghafalnya. Wa yusuna bihi, dan mewasiatkan dengannya nasab tadi. Wa kana Adnan, adapun Adnan itu fi zamani Musa, hidupnya, au Isa alaihi wassalam, khilafun khilaf. Warawat Tabarani an Abi Umamah marfu'an untuhiba waladu Adnan, dirampas orang anak Adnan bi askari Musa. Pada alaihim, maka Musa mendoakan atas mereka. Fa'auhallahu ila, Allah wahyukan kepada Musa, la tad'u alaihim, jangan kamu doakan atas mereka. Fa inna minhum, bahwa di antara mereka itu an-nabiyyal ummi al-basyiran nadhir. Berarti Adnan semasa dengan Nabi Musa. Wa Adnan min waladi Ismail, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa bainahu, antara Adnan wa baina Ismail itu kila, dikata orang, arbauna aba, 40 lagi keturunannya. Imbah Adnan si pulan 40 hanyar Nabi Ismail. Wa kila jerkil tis'atun, 9. Wakila sab'atun. Wa an Ibni Abbas annahum salasuna aba. Menurut Ibnu Abbas 30. Jadi jaraknya antara Adnan lawan Ismail itu ada 30 bapak-bapak lagi nang kada tahu jelas ngaran-ngarannya. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf ulama fi anna Adnan, pada bahwa Adnan itu min waladi Ismail, keturunan Nabiullah Ismail. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf fi nasabihi, pada nasabnya sallallahu alaihi wasallam ila Adnan, kepada Adnan. Nah, kalau daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan tadi itu sepakat ulama. Nah, mulai Adnan ke Nabi Ismail itu nang kada karuan lagi. Ada nangka itu, ada nangka ini, ada nang ini, ada nang itu, khilaf, macam-macam khilaf. Wa innamal khilaf, makanya kita kada wajib menghafali itu antara Adnan sampai Ismail. Nang kita disuruh menghafal, nang kita disuruh mengetahui antara Nabi kita sampai Adnan, karena itu nang sepakat.
Wa innamal khilaf, dan hanya saja khilaf fima baina Adnan, antara Adnan wa Ismail bin Ibrahim, wa min baini Ibrahim wa Adam, makin jauh lagi antara Ibrahim sampai Nabi Adam. Wala ya'lamu dzalik illallah, tidak ada tahu yang demikian selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, bermula ibunda Nabi Aminatu Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf ibni Zuhra bin Kilab ibni Murrah. Jadi bertamunya di Murrah, di Kilab situ. Wa akhraja Abu Nuaim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nataqat kullu dabbatin li Quraisyin lailata hamli alaihi salam bi iznillahi ta'ala an ismi alaihi salam. Wa qalat humilat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbil Ka'bah wa huwa amanun li ahlil ardi wa sirajuha. Mengeluarkan hadis Abu Nuaim dari Abdullah bin Abbas, bertutur tiap-tiap binatang milik orang Quraisy pada malam buntingnya Siti Aminah. Binatang-binatang milik orang Quraisy bertutur kata dengan izin Allah. Ujarnya, humilat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah wa huwa amanun, Nabi Muhammad itu adalah keamanan li ahlil ardi wa sirajuha, dan pelitanya bumi ini. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Makkah. Yaumal Itsnain, hari Senin. Fi syahri Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, amal fil, pada tahun gajah. Qala ba'dul ulama wa dzalik muttafaq alaih, aikal muttafaq alaih, yang demikian itu seperti disepakati ulama atasnya, bahwa beliau lahir di bulan Rabiul, hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun pil. Seperti sepakat, padahal kada fa inna fihi khilafan katsira wal jumhur ala hadza. Kebanyakan ulama berpendapat Rasulullah lahir hari Senin bulan Rabiul Awal tahun pil. Wakila, ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir itu fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Rasulullah dilahirkan pada 10 Muharram. Ada juga kayak itu. Wakila dikata orang fi Safar, Rasulullah lahir di bulan Safar. Wakil dikata orang pi Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Wakil dikata orang pi Rajab, di bulan Rajab. Wakil dikata orang pi Ramadan, bulan Ramadan Rasulullah lahirnya. Nah, banyak pendapat. Cuma kebanyakan ulama mayoritas bulan Rabiul Awal tadi. Waruwiya haza, diriwayatkan ini nang Ramadan. An Umar, Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah lahir bulan Ramadan. Wa huwa yuwafiqu makila, itu cocok lawan yang dikatakan inna ummahu hamalat bihi bi ayyami tasyrik, bahwa ibunya itu lahir pada hari tasyrik. Ibunya itu Rasulullah bunting pada hari tasyrik, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, nah, Sya'ban, Ramadan. Wal masyhur, nang masyhur annahu, bahwa Rasulullah wulida, dilahirkan li samanin khalat min Rabiul Awal, hidup 8 Rabiul Awal, itu yang masyhur. Rasulullah lahir hidup 8 Rabiul Awal. Bal naqala ba'duhum ijma'a ahli tarikh,
Bahkan telah menakal sebagian ulama, akan sepakat ahli sejarah bahwa Rasulullah itu lahirnya pada 8 Rabiul Awal. Wakila dikatakan orang pulang lisintai asyrata minhu 12 Rabiul Awal. Wa alaihil amal, inilah yang banyak diamalkan orang. 12 Rabiul Awal mulut. Padahal nang kuatnya pendapat 8 Rabiul Awal. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, suila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamil itsnain, daripada puasa hari Senin. Faqala, berkata Rasulullah, dzalika yauma wulidtu fihi, itulah hari yang dilahirkan aku padanya. Kalau hari Senin lahir kadanya, sepakat saja itu. Wa unzila alaihi fihi nubuwah, dan diturunkan atasku pada hari Senin itu akan kenabian. Nah, nang jadi khilaf ini masalah bulannya, bulan Sidin lahir dan tanggalnya. Kalau hari sepakat hari Senin. Nah, intaha, enggak situ. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولا يسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وتب رحمنا من المسلمين برحمتك يا الراحمين. يا الله يستجيب لكم دعاء يا الله. هذا به المجلس وكثر العذابين إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقنا الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على ومن تعيب بأسر سيدنا مولانا محمد المختار ولا وسلم بارك. اللهم صل على محمد ولا لا طيب بأسر مولانا محمد المختار وتشبع العيوب وتدبر بالمنسوب. اللهم لا اله الا الله ولكل حمد ما شاء الله. الذي ابتلى بالله من سبت لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على الله وبارك في العلم وسعه الجسم وسعه الرزق والموت ورحمه الموت ومغفره الموت. اللهم اعلم ما بشر الموت. اللهم اعلم ما بشر الموت. اللهم اعلم ما بشر الموت. من ليس ربنا من رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك سميع وتب علينا برحمتك. ربنا انك سميع وتب علينا برحمتك. اللهم اهدنا من شيء محمد واستر رحمة شيء محمد وارحمة شيء محمد وارزقنا وسيما تواصل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على شيء محمد. اللهم صل على محمد. حسنة وبتي حسنة من عدو النار ومن عدو النار ومن عدو النار عليه الصلاة والسلام. صلى الله على من أحمد مصطفى المرسلين ولا يشبه المشهور من عدو من أحمد مصطفى المرسلين ويشبه المشهور من عدو من أحمد مصطفى المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.